mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bau-bau kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, di semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara dia itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Saya buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong dinaikkan bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak pernah saya periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan atau tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Besok saya panggil Pak Panglima, dia masih suka di sana. Oh ya Pak, nggak apa-apa Pak, bagus di sana aja. Gitu. Nggak jadi naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan, nggak nurut. Waktu ulang tahun TNI di Cilegon tahun 2017, Pak Jokowi itu jalan kaki, naik ojek, jalan kaki, naik ojek. Istrinya tiba, naik ojek, jalan kaki, naik ojek, tiba setelah acara selesai. Gatot yang menyambut bersama Tito waktu itu, menyambut kedatangan Presiden. Mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu mencintai TNI, membludak semua, tidak bisa terbendung. Ya kata. Diam-diam Jokowi tugaskan Pratikno, telepon Kapolda Banten. Waktu itu Kapolda Banten Sigit yang Kapolri sekarang. Kami tidak dilibatkan Pak, kata. Ditelepon Korlantas sama Pramono Anum, kami tidak dilibatkan. Oh, begitu cara kau mengapakan saya. 1 bulan 2 bulan kemudian di pestanya anaknya Jokowi, dan kemudian si Bobby itu, Rizal Ramli di samping saya. Pan, udah tahu Soeharto Raja Jawa yang sadis, ini lebih sadis lagi gitu. Kau ngomong apa Rizal? Kau lihat dulu di mana Gatot, katanya. Panglima Gatot itu duduk biasa-biasa di dekat anggota-anggota DPR, staf kedutaan. Pakai jan. Koleganya yang namanya Tito, yang namanya Ria Mizat, Luhut, Pratikno itu pakai mawar merah, panitia. Mau nyalam karpet merah itu tidak bisa dilewati Gatot. Dia berbaur nyalam. Waktu pulang mobilnya tidak bisa masuk. Bus. Istrinya duduk di kursi plastik. Aku bilang Erlangga, itu istri Panglima loh. Nunggu mobil, bus. Kami sama-sama naik bus. Terus aku bilang ke Rizal, game ini, aku bilang. Benar, 5 bulan sebelum waktunya dicopot dia Gatot. Dan jagonya Jokowi, dia pasang Muldoko. Tiba-tiba Muldoko dibikin berperan di pesta perkawinan itu. Itu style daripada. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Kan? Kita membela Jokowi ya. Kan sudah selesai. Dengan Prabowo. Jadi tidak lagi membela Jokowi. Ketika yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi? Saya masih membela Jokowi yang benar. Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo? Jelas itu saya membela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi?
Jelas kami Anda juga ngerti siapa Prabowo? Kita mengerti Maka Prabowo. berlakulah dalil ahdian. Anda bisa menjawablah. Logiknya begitu. Tidak ada yang namanya adu domba, Bung Rocky. Bukan adu domba, dalilnya ahdian bilang begitu, dan itu dalil di mana-mana. Satu kalimat saja. Tidak mungkin seorang hamba mengabdi pada dua tuan. Bos, Dia akan lebih mencintai yang satu daripada yang lain. Kita Sudah ini itu bukan hukumnya. menghamba. Makanya pertanyaan Bung Rocky tadi, lu ke Jokowi apa ke Prabowo? Karena lu punya dua tuan. Nah, orang yang selalu tampak punya dua tuan itu punya potensi lebih besar daripada yang satu tuan untuk menciptakan adu domba. Kira-kira gitu Bung Rocky ya? bagaimana menciptakan adu domba? Kita kan nggak ada di dalam lingkungan istana yang dimaksudkan dari Ini ya. Bang Adian, Bung Rocky. Oke, saya usut lebih dalam lagi ya. Kata Jokowi mania, pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai Mania, Pakai K, nggak mania pakai saja. K. Prabowo mania atau Prabowo mania? mania? Oke. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir tuh. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Benar nggak? Terus saya mau terangkan Dalilnya dari mana Pak untuk dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya. Ya. Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT. DeepSeek. Cari. Saya mau tanya sama saya. Tapi saya ingin meluruskan ini. Apa yang Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania, Oh, Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas, karena itu kami juga sebagai relawan. Yes. ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Enggak arti kata mania. Coba itu dulu. Nanti saya cari di Google. Iya cari dulu sekarang. Kau carikan aja Ini, Google. ini, Tunggu, Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, gara gila yang Yes. ya Karena itu. ini kata Google ya. Itu penting. Kalau mau menghancurkan satu negara, hancurkanlah sistem hukumnya. Hukumnya hancur tuh negara. Dan itu terbukti di banyak negara. Sudah terjadi cukup lama dalam sejarah manusia. Sekarang dunia hukum kita kurang rusak apa lagi? Kerusakan apa lagi yang belum ditunjukkan oleh dunia hukum kita? Apakah polisi, apakah jaksa, apakah KPK, apakah hakim, apakah pengacara? Masih kebobrokan apa lagi yang belum dipamerkan sama kita? Kayaknya udah lengkap. Saya rasa udah nggak ada iblis lagi tuh di kejaksaan, di polisi, di KPK, di pengadilan udah nggak ada iblis. Udah habis diambil semua kerjaan iblis tuh. Padahal penting banget. Tapi apakah ada orang baik di polisi, jaksa, KPK, pengadilan? Ada. Tapi mereka adalah anomali. Mereka anomali. Karena apa? Coba pakai perbandingan begini. Kalau ibaratkan institusi itu adalah kolam. Kalau itu kolam isinya lumpur, sebersih apapun orang masuk kotor. Kalau kolam itu bersih, sekotor apapun orang masuk pasti bersih. Sudah sampai di tingkat sana kalau menurut saya. Ketika orang-orang baik tidak punya tempat, tidak punya keberanian, tidak punya kemauan, ya nggak ada harapan kita lagi. Padahal nih, dari zaman Aristoteles sudah bilang, negara runtuh ketika hukum tidak lagi menjadi pedoman. Itu kata-kata Aristoteles. Bahkan Cicero bilang, kita baru bisa menjadi manusia bebas kalau kita semua adalah abdi hukum. Cicero. Lalu Montesquieu yang lebih modern. Korupsi lembaga hukum menghancurkan republik. Itu bukan baru, dunia ini bukan baru, orangnya aja yang baru. Tapi yang terjadi di dunia ini sebenarnya nggak ada yang baru. Sudah terjadi dari dulu. Makanya dibilang, banyak ilmuwan politik bilang, kerusakan sistem hukum berarti kerusakan demokrasi. Kerusakan lembaga penegak hukum, kerusakan negara. Makanya aparat penegak hukum disebut abdi negara. Jadi kalau di lembaga penegak hukum rusak barang itu, negara itu sudah rusak. Ini yang jadi problem kita. Sekarang pertanyaannya, ini rusaknya pemimpinnya, adab di dalamnya, sistemnya, kelembagaannya atau apanya? Kalau menurut saya udah semuanya lengkap. Udah lengkap. Apa yang kurang? Ini sudah semuanya gitu. Nilai-nilai apa yang kurang sama polisi? Tribrata, Catur Prasetya, di jaksa apa yang kurang? Wah,
Kalau kita baca ini di jaksa ini, Sila Adiaksa, nilai-nilai dasar, satya, kesetiaan yang bersumber dari kejujuran. Gimana jujur emas bisa ditembok? Dolar-dolar bisa ditembok? Gimana bisa kita bilang jujur? Aji, kesempurnaan dalam bertugas dan bertanggung jawab. Wicaksana, bijaksana dan penuh kearifan dalam pengambilan keputusan. Hantu blau. Jaksa sama polisi masih pernah baca nggak ini barang? Menurut saya enggak. Nilai-nilai itu udah nggak ada. Lalu kita bicara kasus. Sepanjang nilai-nilai ini hanya tulisan di dinding, ya kayak begini urusannya. Jadi apalagi yang kita harapkan? Kerusakan apalagi yang belum nih? Kita mau bilang dalam kasus Febri, yang rusak itu Febri. Ya masa iya uang sebanyak itu hanya Jaksa Agung muda saja yang tahu? Jaksa Agung tua gimana? Yang muda aja udah begitu. Pencucian uang di 16 perusahaan, satu transaksi 1,5 T. Too big. Gak mungkin Mansur, gak mungkin Mansur itu, tahu Mansur kan Pak Susno? Main surang? Enggak lah. Nah, ini problem di kita. Kerusakannya sudah sangat sistemik. Kalau kita ketemu kepala daerah di bawah, ada tuh setoran sama Kajari, ada sama Polres sama Polda, apalagi di pusat. So what? Ya mohon maaf nih, banyak polisi baik, banyak jaksa baik, tapi yang nggak baik lebih banyak, jujur aja kita. Inilah yang terjadi kalau sikap-sikap nilai-nilai yang sudah diabaikan, lalu hedonisme ini, materialistik ini menjadi nilai yang diagungkan oleh para penegak hukum kita. Mereka ini cuma lihat dua. Kalau ada kasus, either jadi duit atau untuk naik pangkat. Sama ini dua-dua. Kalau nggak untuk duit, naik pangkat. Nggak ada duitnya, naik pangkat. Begitulah parahnya. Ini coba berefleksi kita. Ini situasi yang kita hadapi. Mungkin yang lain nggak mau terbuka jujur ya, tapi I have nothing to lose. Ya, ini situasi yang kita hadapi. Either mau didengar sama Kapolri, Jaksa Agung atau Presiden. Ini yang dia dapat warisannya. Ini yang terjadi ketika aparat penegak hukum dijadi budak kekuasaan. Selesai negara. Ketika penegak hukum menjadi budak kekuasaan, selesai negara Bang, kita. saya ini hanya. Tadi dulu Bang, tadi apa udah Saya panjang. mau nanya, kenapa sekarang seakan-akan jubirnya Kapolri itu adalah ketua Komisi 3 gitu? Ya, ya mungkin kurang kerjaan di Komisi 3 kan nggak tahu kita. Saya kan bukan Komisi 3. Ya saya kan nggak bisa nilai orang. Mungkin ada waktunya, waktu itu kan hadir gitu. Saya kan nggak bisa mewakili dia. Jadi itu problematik yang kita hadapi. Nah pertanyaan saya kemudian adalah, benar nggak ini dua yang sedang berantem? Halo rekan-rekan politik semua, selamat datang kembali di channel Aspirasi Politik, wadah edukasi dan diskusi publik untuk mengawal isu-isu politik, hukum, serta demokrasi di Indonesia. Di video kali ini bersama saya di Aspirasi Politik, kita akan membedah dan mengulas secara tuntas eskalasi aksi demonstrasi mahasiswa, tuntutan penegakan hukum, hingga isu transparansi publik yang sedang hangat diperbincangkan. Pastikan kalian simak dari awal sampai akhir, dan jangan lupa dukung terus Aspirasi Politik dengan klik tombol like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Rekan-rekan sekalian, dinamika politik tanah air kembali memanas. Di Aspirasi Politik, kita mencatat bagaimana gelombang aksi unjuk rasa diinisiasi oleh koalisi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti UNS, UMS, serta organisasi kepemudaan seperti PMI dan GMNI di Solo. Para mahasiswa bergerak dari Tugu, Makuto hingga ke gedung DPRD untuk menyuarakan aspirasi mereka. Tuntutan yang diusung sangat mendasar, mulai dari evaluasi jalannya pemerintahan, pengusutan dugaan KKN, penegakan hukum yang adil, hingga penolakan terhadap represivitas aparat. Melalui Aspirasi Politik, kita melihat bahwa pergerakan mahasiswa ini adalah bukti nyata bahwa kontrol sosial di masyarakat masih hidup. Mereka mengingatkan kita bahwa transparansi dan keadilan adalah pilar
untuk demokrasi yang harus terus kita kawal bersama. Selain aksi di jalan, tim aspirasi politik juga menyoroti isu akuntabilitas publik yang ramai diperdebatkan di ruang digital. Salah satunya mengenai keaslian dokumen formal kepemimpinan nasional. Di satu sisi, pengamat dan analisis forensik digital menyoroti berbagai perbedaan teknis cetakan dokumen. Di sisi lain, pihak kampus UGM telah memberikan klarifikasi resmi bahwa seluruh arsip pendaftaran ujian hingga skripsi tercatat secara sah, dan perbedaan teknis tersebut wajar karena teknologi percetakan tahun 1980-an yang masih manual. Di channel Aspirasi Politik, kita memandang isu ini sebagai ujian kematangan demokrasi kita. Kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan kepercayaan publik harus selalu ditempatkan di atas kepentingan spekulasi. Sekarang mari kita dengar suara rakyat, tanggapan netizen yang telah dirangkum oleh tim aspirasi politik. Yang pertama, banyak netizen yang menyuarakan agar penegakan hukum di Indonesia berlaku adil tanpa pandang bulu dan tidak tumpul ke atas dan tajam di bawah. Yang berikut, ada pula warga yang memberikan apresiasi tinggi kepada perjuangan mahasiswa dalam mengawal keadilan demokrasi di jalan. Berikut, namun tidak sedikit juga masyarakat yang menghimbau agar semua pihak tetap menjaga ketertiban, tidak terprovokasi, dan mengedepankan perdamaian demi keutuhan NKRI. Semua pandangan ini membuktikan betapa tingginya kepedulian masyarakat terhadap masa depan bangsa, dan aspirasi politik hadir untuk menjembatani diskusi yang sehat tersebut. Bagaimana menurut pandangan rekan-rekan sekalian mengenai isu-isu yang kita bahas hari ini? Tuliskan pendapat kalian secara santun, kritis, dan bijak di kolom komentar bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian agar makin banyak yang peduli dengan masa depan demokrasi Indonesia. Selanjutnya, mari kita bacakan pendapat-pendapat teman-teman kita netizen yang tidak kalah menarik di bawah ini. Yang pertama, teman kita Obektuk memberikan komentar, rakyat Indonesia sudah cerdas, tidak mau dibodoh-bodohkan lagi, terus berjuang. Teman kita Tata Wiryadinata memberikan komentar, ayo maju terus, mahasiswa jangan mau mundur. Kita lanjut, teman kita Obek Tuske memberikan komentar, PKI itu menghalalkan segala cara pejabat koruptor, kelakuan mereka PKI. Teman kita Ngata Metikasi memberikan komentar, beginilah kalau pemerintah lambat membongkar korupsi. Selanjutnya, teman kita Margahayu Group memberikan komentar, hidup mahasiswa, hidup rakyat, merdeka, lanjutkan. Jangan membiarkan negeri ini hancur sama pengkhianat. Teman kita Prasetyo memberikan komentar, adili rezim pengkhianat, terkurap Allah SWT bersama pejuang kebenaran, jangan takut. Teman kita Harodimuna Muhammad memberikan komentar, lanjutkan adik-adikku mahasiswa. Teman kita Safriani memberikan komentar, jangan kasih kendor, gas. Teman kita Ermul memberikan komentar, maju dan lanjutkan terus perjuanganmu adik-adik mahasiswa.
Teman kita siswa Diaja memberikan komentar, miskinkan Jokowi itu benar, harus tunjukkan ijazahnya baru tuntut pencemaran bila ijazah benar. Teman kita Hadian Diriantong memberikan komentar, perusak konstitusi dan rezim korup harus diadili, hukum harus berlaku sama di depan rakyat. Teman kita Aku Dewa memberikan komentar, beginilah kalau pemerintah melindungi para koruptor. Teman kita Supri 6 memberikan komentar, kami segenap rakyat seluruh Indonesia mendukung gerakan mahasiswa sebagai pejuang rakyat Indonesia untuk menumbangkan rezim Jokowi, perusak demokrasi dan tatanan hukum, serta konstitusi di Indonesia. PKI dan antek-anteknya harus dilawan. Rakyat harus waspada dengan gerakan PKI gaya baru, besutan Jokowi. Dari teman kita Pak Sabini memberikan komentar, perusak demokrasi dan para koruptor wajib dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Teman kita Pak Rudiat memberikan komentar, semangat anak-anakku. Teman kita Gufran memberikan komentar, mudah-mudahan tuntutan adik-adik mahasiswa ini kita doakan pasti berhasil. Teman kita Sri Hidayah memberikan komentar, semoga Allah membantu kalian. Teman kita Febri Naputri memberikan komentar, lanjut pejuang kebenaran, mantap. Teman kita Sustria memberikan komentar, semangat terus, lanjut. Teman kita Devias memberikan komentar, sudah waktunya si WI dan keluarganya diadili pengadilan rakyat sebagai perusak bangsa, negara, dan rakyat dengan korupsi berjemaahnya. Teman kita John Simatupang memberikan komentar, mantap, lanjutkan. Teman kita Koharudin memberikan komentar, setuju, maju terus. Teman kita Yusni Charchen memberikan komentar, selamat berjuang. Kita lanjut ke teman kita Komar Zen memberikan komentar, lanjutkan terus perjuangkan untuk rakyat Indonesia, untuk kesejahteraan kita bersama. Teman kita Sri Lestari memberikan komentar, ya Allah, biarlah kemenangan mahasiswa yang pada demo ini. Amin ya robbal alamin. Teman kita Hardoyo Teguh memberikan komentar, mantap sekali. Teman kita Hermanto memberikan komentar, maju terus, jangan mundur, kita lawan perusak negara. Teman kita Faiman memberikan komentar, alhamdulillah. Teman kita Margon memberikan komentar, terus maju mahasiswa bersama rakyat. Teman kita Sumarman memberikan komentar, mantap, para mahasiswa bersama dengan rakyatnya maju terus, pantang mundur, lawan kezoliman penegak hukum demi kebenaran dan keadilan, kejujuran. Teman kita Antinawanti memberikan komentar, ya Allah, lindungi anak-anak bangsa Indonesia yang sedang demo, kabulkan perjuangan mereka demi masa depan negeri tercinta ini. Teman kita Badrial memberikan komentar, ya Allah, lindungilah keselamatan para mahasiswa pembela rakyat dari Sabang sampai Merauke. Teman kita Usmanman memberikan komentar, hati-hati para pendemo, jaga keselamatan dan kesehatan kalian, maju terus demi keadilan. Teman kita Naila memberikan komentar, karma baik atau buruk pasti datang pada waktunya. Hidup janganlah hasil dari rekayasa, penipuan atau kebohongan. Teman kita Umi Sriani memberikan komentar, kita hanya bisa mendoakan dari rumah, semoga pengunjuk rasa keadilan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman kita Arzi
Ziluma memberikan komentar hidup mahasiswa. Mahasiswa sangat peduli keselamatan negeri RI. Selamat perjuangan mahasiswa di seluruh negeri. Yeti Surya memberikan komentar yang sangat luar biasa. Lanjutkan, jangan biarkan negara hancur. Teman kita Umi Hani memberikan komentar, kedolima Jokowi luar biasa. Terang benderang banyak kematian yang sadis dan misterius yang tidak diurus. Bahkan tak boleh diotopsi. Ada 800-an petugas KPPS dan 50 mahasiswa di Kanjuruhan juga 16 KFPI yang didor atas perintah Jokowi. Betapa biadab dan kejamnya menghabisi nyawa warganya sendiri. Apalagi mau mengaji mestinya cukup ditangkap atau diamankan saja. Kasihan keluarga mereka tak berdosa. Alangkah murahnya nyawa di era Jokowi. Teman kita Sadid Matullah memberikan komentar, tolong selamatkan mahasiswa, amin. Teman kita Darwin Shah memberikan komentar, semoga demonya sukses. Teman kita Lainun Zakir memberikan komentar, PKI menghalalkan segala sara, pengkhianat. Komunis tidak mengenal adanya Tuhan, itu hanya pencitraan. Maju terus. Teman kita Joyo Anggoro memberikan komentar, rakyat sudah tidak punya lagi kalau rakyat maju terus mahasiswa. Teman kita Rumali memberikan komentar, inilah Pak Jokowi akibat sifat rakus dan terlalu percaya diri. Dulu orang itu mengira Bapak orang polos dari rakyat kecil. Makanya banyak yang mendukung. Tapi setelah jadi presiden, tahunya rakyat kecil Bapak itu baik. Tapi setelah tahu banyak kebohongan rakyat, kecewa sekali. Demikianlah teman-teman pendapat daripada teman-teman kita netizen. Dan kita kawal terus demokrasi negara kita Indonesia. Salam NKRI, harga mati.